Pemindahan ibu kota jadi salah satu topik terpanas di Indonesia saat ini. Beragam pendapat bermunculan karena kebijakan pemerintah ini. Beberapa dari masyarakat Indonesia setuju, tapi ada juga yang gak setuju. Nah, di video ini kita nggak akan bahas soal pemindahan ibu kota negara Indonesia ya. Melainkan kita bakal terbang ke Myanmar yang udah duluan mindahin ibu kota negaranya. Supaya nggak panjang lebar, Des Media berikan rangkumannya buat kamu. Jauh sebelum adanya pembangunan ibu kota negara atau IKN di Indonesia, Myanmar udah mulai proyek pemindahan ibu kota negara mereka awal 2000-an. Itulah kenapa kalau teman-teman search di Google, ibu kota Myanmar itu bukan lagi Yangon, tapi Naypyidaw. Walaupun di beberapa atlas keluaran lama masih tertulis Yangon ibu kotanya. Nah, mengutip CNBC, Naypyidaw ini memiliki luas 4,5 kalinya kota London atau sekitar 7.054 km persegi dan berjarak kurang lebih 372 km dari kota Yangon. Pemerintah Myanmar sendiri harus mengeluarkan dana yang gak sedikit, sekitar 4 miliar dolar Amerika yang dicairkan untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang Naypyidaw, mulai dari 20 jalan raya, 4 lapangan golf, sejumlah pagoda mewah, pembangkit listrik, hotel, serta infrastruktur mewah lainnya. Mengutip dari Detik, kota ini rencananya akan dibuat sebagai the next Canberra dan Brasilia, yaitu ibu kota yang jadi pusat ekonomi masyarakat serta tidak punya masalah polusi. Kalau membayangkan luas kotanya dan fasilitas-fasilitas tadi, harusnya Naypyidaw jadi tempat terbaik buat jadi ibu kota baru Myanmar. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Pemindahan ibu kota dari Yangon ke Naypyidaw yang secara resmi selesai pada 2005 jadi salah satu proyek gagal terbesar sepanjang sejarah Myanmar. Alih-alih jadi kota maju, Naypyidaw malah lebih layak disebut kota hantu. Kalau kamu berkesempatan ke kota ini, kamu cuma akan ngelihat jalanan besar yang kosong, aktivitas perkotaan yang seperti mati suri, minimnya kegiatan masyarakat, dan masih banyak hal lainnya yang bikin kamu bakal setuju sama sebutan kota hantu tadi. Kalau diruntut ke belakang, ada banyak faktor yang bikin ibu kota baru ini loyo. Dengan faktor terbesarnya adalah di sisi perencanaan. Udah bukan rahasia lagi kalau pemindahan ibu kota ini adalah semata-mata karena nafsu dari pemimpin negara Myanmar saat itu. Tan Shoo, mantan orang nomor 1 Myanmar yang juga pemimpin militer ini menganggap Naypyidaw sebagai tempat yang strategis untuk jadi ibu kota karena jauh dari laut, sehingga meminimalisir kemungkinan terkena badai siklon atau bencana alam lainnya. Ada juga sumber yang menyebut kalau alasan Tan Shoo memindahkan ibu kota Myanmar disebabkan karena takut kena serangan bangsa lain dari laut, serta mengikuti nasihat peramal-peramal lokal yang bilang kalau Yangon ini nggak cocok jadi ibu kota. Ambisi aneh bin ajaib ini juga nggak diimbangi sama rencana yang matang, sehingga akhirnya uang 4 miliar dolar Amerika tadi lebih banyak dihabiskan buat bangunan fasilitas-fasilitas mewah khusus militer dibanding fasilitas untuk masyarakat umum. Akibatnya pun masih terasa sampai sekarang. Walaupun ibu kotanya di Naypyidaw, masyarakat Myanmar lebih memilih buat tinggal dan kerja di Yangon karena fasilitas umumnya lebih lengkap, termasuk pegawai-pegawai pemerintahnya pun sama. Segala macam usaha udah dicoba juga sama pemimpin negara Myanmar agar masyarakat dan pegawai pemerintah mau pindah serta kerja di Naypyidaw. Sayangnya, usaha tersebut gak berhasil, sehingga Naypyidaw masih jadi kota hantu sampai sekarang. Oke, itu dia sekilas tentang kota Naypyidaw, ibu kota baru Myanmar yang justru jadi kota hantu sampai sekarang. Semoga kamu jadi semakin paham dan tahu sejarah pemindahan ibu kota di Myanmar ya. Jangan lupa like and subscribe kalau kamu suka video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.